lebih seperti itu. Namun kalau untuk yang akan kita bahas malam ini, itu adalah single map. Dalam penguasaan map, yang harus teman-teman kuasai itu tuh adalah mata angin atau gampangnya compass direction. Mata angin, penguasaan mata angin sebenarnya bukan cuma bermanfaat di map ketika kita writing task 1, tapi juga nanti bisa memiliki manfaat yang signifikan ketika teman-teman menghadapi listening. Karena di listening itu tuh sering ada map juga, terutama di part 2. Oke, apa yang harus dikuasai ketika dalam menjelaskan map? Yang pertama adalah menjelaskan tentang location. Umumnya location akan dipakai, kita akan menggunakan mata angin yang ada di sini. Selain itu, jika teman-teman harus compare dua map yang berbeda, teman-teman harus bisa menjelaskan tentang proses perubahan. Proses perubahan itu tuh ada expanding, perluasan, ada removing, itu penghilangan atau kayak demolish kayak gitu. Ada addition, itu penambahan, sama change into something. Jadi berubah menjadi sesuatu. Dulunya apa menjadi apa. Tapi itu nggak akan kita bahas malam ini. Yang akan kita bahas malam ini tuh yang basicnya dulu aja ya. Tentang bagaimana menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah map. Dalam menjelaskan sebuah map, teman-teman selain menguasai compass direction, harus menguasai preposisi. Misalkan preposisi yang menyatakan in, on, beyond, kayak gitu, in the center, in the middle, berdekatan, misalkan menggunakan kata next to, close to, alongside, kayak gitu. Dan untuk apa item yang sifatnya memanjang, biasanya ada jalan, itu kan memanjang, maka teman-teman akan menggunakan kata running, heading, stretching, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu yang teman-teman bisa coba pelajari nanti. Oke, kita coba ya. Ah, Malam ini kan kita akan belajar tentang single map. Ketika membayar single map, secara struktur sama nantinya. Ada introduction, ada overview, ada body 1 sama body 2. Nah, di sini body 1 dan body 2 ini itu tuh akan dibagi dua. Yang pertama S1 atau site 1. Biasanya dia akan menggunakan kata S ya. Karena lokasinya itu tuh bermakna site sama S2. Dan ini akan jadi body 1 dan ini akan jadi body 2. Ketika kita menjelaskannya, dan ini akan dibagi dua kayak gini. Jadi sebelah ini kita akan membahas tentang S1, sebelah ini informasinya akan kita pakai untuk menjelaskan S2. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sebelum saya mulai, saya pengen tahu dulu menurut teman-teman, lokasi S. Jadi kalau kita menjelaskan map itu tuh patokannya tengah. Lokasi S1 itu tuh ada di mana? Lokasi S2 itu ada di mana? Silakan bebas tulisnya, misalkan S1 is located in kayak gitu, atau S2 is located in mana. Oke, silakan dicoba. Oke, Puan. Oke, ada yang udah ngasihkan jawaban. S1 is located in the countryside, while the location of S2 is in the town center. Excellent. Bagus Kak Kurnia. Well done.
Cuma nanti penulisannya S1 sama S2-nya itu tuh akan menggunakan huruf kapital karena dia simbol. Itu aja sih, sisanya udah tepat. Oke, good. Kak Hafida udah bagus juga. Cuma nanti teman-teman nanti ketika kita menjelaskan map, kita nggak akan menggunakan pronoun you, I, ataupun we. Jadi kita akan memilihnya itu tuh antara it dan they, tergantung sama plural sama singular. Oke, thank you buat teman-teman yang udah mencoba. Sekarang kita mencoba mulai ya. Ini langsung ke contohnya karena relatifnya basic. Jadi ketika teman-teman apa namanya akan mendeskripsikan sebuah map, hal yang pertama yang akan teman-teman lakukan yaitu menulis introduction. Introduction itu tuh tetap sama ya, paraphrasing question nggak berbeda. Yang ini kita paraphrase, misalkan di sini tulisannya the map below is the map below shows the town center, the town of Canterbury, kemudian a new school as one is planned for the area, and two maps shows the two possible site for the school. Oke, kita bisa langsung paraphrasing, misalkan the given map display two proposed location for a new school that is going to be built in the town of Canterbury. The planned sites are marked with S1 and S2 in the provided layout. Oke, sebenarnya pola map itu tuh teman-teman bisa melakukan ini, apa namanya tuh template. Jadi kalau dapat map, sebenarnya tuh map itu tuh paling gampang untuk dibikin template, terutama dalam hal introduction sama overview-nya. Ini saya kirim di kolom chat bentuk kaosannya untuk template-nya. Kita akan coba langsung sampai di sini. Jadi kalau untuk map, teman-teman bisa menggunakan kata layout. Untuk pengganti map ya, bisa menggunakan kata layout, kata show bisa diganti dengan kata displays, bisa juga diganti dengan kata depicts, bisa juga diganti dengan kata present, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan coba latihan menulis introduction dulu untuk map yang ini. Oke, contohnya udah saya kirim di kolom chat. Bagi yang baru datang, itu bisa dipakai sebagai template ya. Oke, silakan kita gunakan waktu kurang lebih sekitar 5 menit dulu ya untuk latihan introduction. 5 menit mulai dari sekarang. Go. Saya ulangin sedikit tentang overview. Dalam penulisan overview, kita hanya menjelaskan lokasi S1 sama S2 secara general aja. Mereka ada di mana. Kemudian nanti kita, misalkan S1 itu ada di Northeast, kemudian S2 ada di dalam town center. Jadi patokannya tetap tengah ya, town center sebagai patokannya. Dan ini agak sedikit apa namanya ada basa-basinya, misalkan in general according to the map it can be seen that the first location S1 is set nearly to the northeast, northeast part of the town, while the second suggested site is situated at the town center. Ini boleh kita tambahin dikit dengan informasi misalkan southern part of the town center boleh. Karena dia memang berada di bagian utara kayak gitu dari town centernya. Oke, silakan yang belum. Ini tampilannya ini S1, ini S2. S1 itu di sebelah mananya town center, city center. S2 ada di sebelah mananya. Oke, according to map.
Oke, bagus, bagus, bagus. Mas, Mas atau Mbak nih? Mbak ya, Mbak Hafida. Oke, good, good. Yang lainnya silakan mencoba. Em, ya, karena bagaimanapun IELTS itu tuh dia berbasis skill. Jadi tanpa mencoba itu agak sedikit sulit kayak gitu buat mengimplementasikan skillnya. Nanti teman-teman bisa post the whole essay ya, bagi yang udah mulai dari introduction, kemudian overview, habis itu eh, apa namanya? Nah, di sini kita akan belajar menulis body paragrafnya. Oke, in general, it's apparent from the map that, oke, bagus, Mbak Ayu. The first location S1 is set. Oke, excellent. Untuk yang the second site itu tuh lebih baik kalau untuk Bayu jangan ke item yang lain. Jadi sebelah mananya town center aja atau city center kayak gitu. Jadi patokannya biar dia paralel. Yang jadi patokan itu tuh yang mana? Karena kalau kita mulai dari railway, railway kan item yang lain ya. Takutnya nggak sinkron. Oke, next Kak Kurnia. Oke, bagus. S1-nya. Boleh sih menggunakan Goodwin kayak gitu karena udah nunjuk location-nya. Oke. Nanti kalau untuk Kak Kurnia, untuk sementara untuk yang S2-nya southern part of the map boleh sih. Tapi akan lebih baik saya menyarankan southern part of the town aja. Eh, ya betul. Karena ini kan town ya. Cuman yang ini kan town centernya. Oke, kemudian selanjutnya ada closed railway. Railway-nya nggak usah dulu disinggung. Sebenarnya kalau kita jelasin di overview, S1 sama S2-nya itu tuh item yang berdekatan itu tuh jangan dulu disinggung karena itu eh, akan terjadi pengulangan nantinya kalau misalnya kita masukin ke body paragraph. Oke, sekarang kita lanjut ke yang sebelumnya. Sekarang bagaimana kita menjelaskan tentang map-nya secara utuh ya. Sekarang ini bagaimana cara kita menjelaskan tentang apa namanya map atau di body paragraph yang menjelaskan S1. Pertama, kita akan mention lagi lokasinya ada di mana. Contoh, the first location for the school, sebenarnya ya, the school in the country is in the countryside, almost in the borderline of the town. Udah selesai, kita jelasin hal-hal yang berdekatan, kayak gitu. Hal-hal yang berdekatan di sekitar situ tuh apa aja. Misalkan, it is accessible via the main roads. And habis itu kita jelasin main roadnya itu tuh berapa panjang dan dia memanjang dari mana ke mana. Sebenarnya itu harus dijelasin. Run for 5 kilometer from Story, a 7,000 person village. Ini kita jelasin ini tuh berapa banyak penduduknya. Beside this it is located at the outermost of the housing development. Ini dia bisa menggunakan kata housing development, housing estate, housing area nggak masalah.
that surrounds the city center of the Canterbury. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi semua item yang ada di sini itu akan kita jelasin. Semua item akan kita mention. Minimal kita mention location barangnya sama locationnya. Oke, contoh yang kedua, ini harusnya dikasih konektor ya. On the other hand, atau meanwhile, kayak gitu. The second location, oh ya, ternyata udah ada on the other hand-nya. Is planned to be constructed at the heart of the town, which is safe place for student due to its no traffic zone. Nah, di sini no traffic zone-nya itu tuh kita harus aware keterangan yang ada di sini. Jangan sampai kita miss. Karena kalau enggak, kita nggak bisa menyampaikan secara komplit apa yang ada di dalam questionnya. Oke, lanjut. Sama, it is close to the main road that stretches for about 7 km away. Harusnya tambahin away lagi from Chatham, a community with a population located located at the southwest corner of the town. This intended site is surrounded by the residential area and situated far away from the university. Jadi university-nya walaupun ada di sini, tetap harus kita mention, which is at the north part of the complex. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ada. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita akan coba langsung latihan ya. Silakan mendeskripsikan body satu dulu untuk this map. Yang dijelaskan pertama tetap S1. Oke, teman-teman. Kita akan menggunakan waktu kurang lebih 5 menit ya untuk S1. Silakan berjuang, teman-teman.
Oke, silakan. Udah. Silakan dicoba untuk menulis body paragrafnya. Tadi satu. Come on. Oke, udah ada satu ya, Kak Dewi. Oh, ini yang tadi ya, yang general ya, overview. As one side, oke. eh, untuk Kak Dewi, as one side-nya, nanti sebelum kata located ditambahin to be, is located. Kemudian yang kedua ada second side sama, is located juga. Cuman bisa divariasikan menggunakan kata situated. Oke. Eh, oh ya, punya Kak Kurnia udah selesai. Kita coba cek ya bareng-bareng. The first suggested location is located next to the housing estate and the city, which can be accessible for the town folks and housing residential with the railway. And the site also provide roads access to the golf course. Oke, di sini bisa ditambahin sedikit untuk Kak Kurnia. The plan sites ini jadi kalau seandainya teman-teman jelasin map, konektor yang akan dipakai itu tuh jarang menggunakan konektor yang kontras. Umumnya dia akan menggunakan konektor yang menunjukkan more information. Contoh misalkan besides kayak gitu. The plant site is close to the river. Kemudian dijelasin rivernya. Jadi kalau ada item yang sifatnya memanjang, dijelaskan mulai dari awal, dari ujung pertama, dia dari mana, kemudian sampai mana. Masalah dia berputar kemananya itu nggak akan jadi masalah. Jadi contoh misalkan kayak gini, bilang, misalkan contoh seperti ini ya, running from the north uh, to the southwest. Boleh tambahin kata corner. Oke, contohnya seperti itu. Di sini kita menggunakan kata running, nggak pakai which. Itu tuh supaya kita bisa nunjukin kalau kita bisa menggunakan reduce clause. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Oke, baik. Kalau silakan yang lain, silakan mencoba. Kak Kurnia bisa lanjut ke body kedua ya, kalau saya mau. Teman-teman yang lain bisa coba lanjut body pertama.
Oke, ada yang kedua. According to the map, oke, bagus. Tapi untuk Kak Ayu, tinggal bagian yang ini ya Kak, yang perlu didetailkan. Apa namanya, rivernya. Rivernya bisa dijelaskan lebih detail, ataupun main roadnya bisa dijelaskan lebih detail. Lokasi mereka memanjang dari mana ke mana. Misalkan contoh, will be built between housing estate and city center. Tapi kalau saya akan full stop dulu di sini, baru gunakan furthermore. Uh, it is along to the river. Kemudian river bisa gunakan kata flowing ya, bahasa naturalnya. Flowing from the north to the southwest, and the main road. Ini nanti rivernya tetap menggunakan huruf kecil ya. Main road kita bisa gunakan kata running. Running from, atau bisa juga from, oh ya, kalau saya mau nanya ke Kak Ayu. Kak Ayu, untuk yang main road itu tuh kira-kira runningnya dari mana ke mana Kak? Oke, di sini posisinya ada di eh oh yang ini ya. Ini posisinya ada di northeast. From the northeast to the south. Oke, dah. Biar nanti bisa sampai 150 kata. Oke, silakan jika ada yang ingin mencoba lagi. Kalau nggak ada, kita akan moving ya. Oke, sekarang kita moving ke materi berikutnya, yaitu flowchart. Oke, baik. Nah, dalam penjelasan flowchart, flowchart itu tuh ya selama writing task one, struktur penulisannya tetap sama, yaitu tetap diawali dengan introduction, overview, body satu dan body 2. Oke, dalam penulisan flowchart sebenarnya dalam struktur penulisannya relatif sama ya, yaitu diawali dengan introduction, overview, body satu sama body 2. Oke. Dalam uh, dalam penulisannya, hal yang pertama kali akan kita lakukan tetap menulis introduction. Contoh misalkan, the diagram illustrate the process that is used to manufacture bricks for building industry. Kemudian kita paraphrasing. The diagram explain the way in which bricks are made for building industry. Oke, kurang lebih seperti itu. Setelah kita menulis ini, nah berikutnya ya, menulis introduction, kita akan menulis overview. Dalam penulisan overview, oke, dalam penulisan overview yang akan teman-teman lakukan adalah satu,
Hitung dulu ada berapa stages. Jadi dihitung dulu ada berapa stages, kemudian jelaskan step pertama dan sebutkan step pertama dan step terakhir. Jadi misalkan ini ada 8. Jadi overall ada 8 stages kayak gitu. Dimulai dengan digging the clay. Ini kan menggali clay ya. Kemudian sampai nanti dengan delivery. Oke, ini sebagai contohnya. The diagram explain the way in which bricks are made for building industry. Udah, kita paraphrasing. Kemudian overall, there are 8 stages in the process. Yeah. Beginning with the digging up of the clay, itu untuk step pertamanya, and culminating in delivery, itu untuk step yang terakhir. Sesimpel itu dalam penulisan introduction di di flowchart. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Nggak ada? Oke, ada yang tanyakan. Oke, betul. Jadi semua kalimat yang akan dipakai akan menggunakan kalimat pasif. Itu untuk dan kita nggak boleh menggunakan pronoun kayak I, you, they, they ya. It sama they, pronoun yang bisa kita pakai. Tapi kalau pronoun untuk we, you, and us, itu nggak akan kepakai. Karena kita harus mendisplaynya itu terus prosesnya, bukan apa yang kita lihat. Jadi kalau seandainya kita mau bilang itu terlihat, ya kita akan menggunakan it can be seen that atau as it can be seen that kayak gitu. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Yang berikutnya adalah kita menulis semua proses itu tuh menjadi apa namanya, pertama akan kita bagi dua ya. Jadi semua proses yang ada tuh akan kita bagi dua. Nanti misalkan ada 8 nih, berarti nanti ada 4. 4 pertama untuk body 1, 4 kedua untuk body 2. Jadi 4 pertama untuk body 1, 4 terakhir untuk body 2. Kayak gitu. Dalam penulisan body paragrafnya. Dan penjelasannya itu akan kita jelasin one by one. Nggak boleh random. Jadi jelasin satu dulu, udah dijelasin baru pindah ke step berikutnya. Kayak gitu. Kalau udah selesai, baru pindah lagi ke step berikutnya. Dan setiap kali kita perpindahan step dari step satu ke step berikutnya, pastikan kita menggunakan konektor yang nunjukin sequence. Misalkan then, kayak gitu. Kemudian, nanti kalau di awal menggunakan to begin, first of all, boleh. Next, in subsequent stage, kayak gitu. Followed by, dan nanti yang bagian akhir kita tutup dengan kata finally. Kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti bunyinya kurang lebih seperti ini. The clay used to make the bricks is dug up from the ground by a large digger. Sudah selesai satu step, baru pindah ke step berikutnya. This clay is then placed onto the metal grid, which is used to break up the clay into smaller pieces. Udah selesai kayak gitu. Kemudian di sini kan masih ada satu proses lagi ya. Rollernya belum disebutin. A roller assists in this process. Udah selesai. Step berikutnya dan begitu terus one by one. Jadi nggak akan di random. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke,
Oh ya ya ya, betul betul betul. Lupa memberikan. Oke, dalam flowchart ataupun map, selama tidak ada keterangan waktu, tapi kalau flowchart itu memang nggak ada keterangan waktu, jadi akan menggunakan simple present. Dan dia harus menggunakan kalimat pasif. Boleh menggunakan kalimat aktif, tapi yang sifatnya ini ya, kata kerjanya itu tuh kata kerja transitif. Maaf, kata kerja intransitif. Misalkan contoh, dia bilang proceed, it proceeds to. Misalkan it proceed to the next step, kayak gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau kita menjelaskan apa yang dialami sama dia, kayak gitu, maka akan menggunakan kalimat pasif secara umum. Kemudian yang kedua, tenses yang dipakai adalah simple present. Subjek, predikat, objeknya disesuaikan. Misalkan di sini kalau dia menggunakan ada dua subjeknya, sand and water, maka akan menggunakan are diikuti oleh verb 3. Tapi kalau di map, map itu tergantung sama ininya, apa namanya, uh, tergantung sama apakah dia multiple atau single map. Kalau dia single map akan menggunakan simple present. Tapi kalau dia itu multiple map kayak gini, maka tensesnya menyesuaikan. Yang ini karena now, maka dia akan menggunakan simple present. Karena yang ini adalah plan development, berarti maknanya future, maka ini akan menggunakan simple future kayak gitu. Oke, thank you Kak Kurnia buat uh, pertanyaannya. Ada yang lain? Oke, aman semua. Kalau aman, kita akan coba langsung latihan ya. Langsung latihan, teman-teman bisa coba. Oh ya, kayak gini teman-teman. Saya nggak tahu siapa yang sedang melakukan apa kayak gitu. Maksudnya kayak gini. Saya nggak tahu yang mana yang sedang mengerjakan, yang mana yang nggak mengerjakan. Jadi bagi teman-teman yang sedang mengerjakan, nanti kasih tahu aja sebelum misalkan saya moving. Kak, saya belum Kak, saya masih ngerjain kayak gitu. Bilang aja. Setidaknya saya tahu kalau teman-teman masih struggling. Jadi saya nggak moving ke next step kayak gitu sebelum teman-teman komplit. Oke? Baik, sekarang kita akan coba latihan menulis introduction sama overview dulu ya. Cuman kali ini saya langsung menggunakan dua chart sekaligus. Jadi kalau teman-teman dapat dua chart seperti ini, tinggal pertama paraphrasing yang ini, overview-nya adalah overview untuk apa namanya semen production, misalkan ada berapa step, mulai dengan apa dan berakhir dengan apa. Kemudian untuk concrete production ada berapa step, kayak gitu, apa aja stepnya. Kita coba dulu ya, sebisanya teman-teman. Kita coba mulai. Saya coba back dulu bentar. Kopikan introduction sama ini sebagai oke. Baik, silakan.
Oke, keep going. Eh, kita coba waktu 5 menit ya. Oke, udah ada satu. Ada tuh.
Oke, good. Kak Kurnia, there are five steps. Oke, untuk Kak Kurnia, nanti untuk dalam kasus ini, eh, oke, untuk Kak Kurnia, dalam kasus ini, hindari menggunakan kata ingredients ya. Akan lebih baik menggunakan kata yang sifatnya sesuai dengan ini ya. Mungkin lebih cocok menggunakan kata elements, bisa juga menggunakan kata substances, ataupun four kinds of materials. Four different kinds of materials itu bisa dipakai. Oke, sisanya udah bagus. Silakan bagi teman-teman yang lain yang coba. Oke, ada karya Kak Lisa. Oke, well done Kak. Cuman untuk bagian overview-nya, itu belum menyebutkan berapa stages-nya. Mungkin lebih baik disebutkan stagesnya ada berapa banyak, kemudian dan diawali dengan apa dan berakhir dengan apa untuk yang cement production, dan diikuti sama concrete production. Oke, jadi dua-duanya akan dibahas. Oke, lanjut lanjut. Oke, selanjutnya untuk Mas Toka ya, Kak Sinci. Oke, teman-teman kalau seandainya ingin merubah kata use itu tuh bisa menggunakan beberapa kata untuk bisa diganti. Misalkan teman-teman bisa menggunakan kata employ, jadi makanya digunakan gitu. Sama dengan used. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengganti dengan kata applied. Applied juga bisa. Tapi kalau dalam konteks ini kurang pas untuk applied. Cuman dalam konteks lain itu bisa. Oke, okay. Oke, versinya Kak Shinji udah lengkap. Uh, Kak Shinji, untuk yang bagian awal for building, bagian akhir ya, yang bagian for building, cement, water, gravel are mixed into concrete mixer, itu tuh uh, nanti bagian for buildingnya diganti aja dengan kata in terms of concrete production, kayak gitu. Atau regarding concrete production. Habis itu baru cement, sand, water, tapi saya nggak menyarankan langsung nyebutin semuanya. Akan lebih baik itu bahwa concrete production itu tuh involve one single step, yaitu mixing four elements kayak gitu, including cement. Nah, yang selainnya nggak usah disebutin dulu karena itu akan dibahas di body paragrafnya. Oke, baik. Udah bagus. Tinggal sekarang latihan untuk menulis body paragrafnya ya. Dalam penulisan body paragrafnya itu tuh yang teman-teman bisa lakukan seperti yang ada di bagian sebelumnya di sini.
kita akan menjelaskan step by step kayak gitu. Kemudian dalam penjelasan step by step, itu tuh harus urut dari awal hingga akhir. Nah, ini kalau saya akan jadikan sebagai contoh untuk teman-teman di kolom chat, supaya teman-teman bisa makainya di ini, di soal yang akan teman-teman kerjakan. Malam ini cukup satu body paragraph aja untuk yang bagian flowchart ya. Bagi yang belum sempat mengerjakan bagian overview sama introduction sama overview, bisa mencoba. Bagi teman-teman yang udah, bisa lanjut ke body paragraph. Yang akan teman-teman jelaskan cukup bagian yang semen productionnya aja. Oke, baik, silakan. Kita coba dalam waktu kurang lebih sekitar 5 menit ya. Kita coba dalam waktu kurang lebih sekitar 5 menit untuk apa namanya untuk menyelesaikan bagian ini.
Oke, udah ada satu. Oh, the limestones and clay are crushed in the powder for the first step. Oke, bagus. Oke, bagus. Oke, bagus. Untuk covernya udah tepat. Tinggal beberapa hal yang harus diperbaiki sedikit. Untuk yang kalimat kedua, the next powder from the both materials are mixed, kayak gitu. Itu kan mereka tuh udah jadi powder. Habis itu masuk ke mixer lagi ya. Nanti untuk powdernya ini, powdernya kan cuman satu, uncountable. Jadi harusnya menggunakan is, nggak gunakan are. Jadi harusnya, walaupun materialnya itu tuh double, cuman subjek utamanya adalah powder. Gitu. The powder from apa form, kecuali formnya kakak tambahin s itu beda kasus. Itu baru pakai are. Kemudian lanjut before. Kemudian nanti ketika dia jadi powder, kalau kita mau tetap menggunakan powder sebagai uncountable noun, maka D-nya, sorry, D-nya itu diganti menggunakan it. It is eaten. Sisanya udah bagus, Kak. Tinggal bagian itu aja sih, plural singularnya. Oke, lanjut. Bagi yang belum. Oh ya, nanti kalau untuk yang apa namanya packing, semen inside the bag, eh, lebih baik itu kalau ini apa namanya untuk packing nanti bahasanya kita menggunakan preposisinya bukan inside, akan lebih baik menggunakan kata into. Kalau inside itu udah di dalam, tapi kalau into itu proses dari luar ke dalam kayak gitu. Jadi bisa kata inside-nya diganti dengan kata into aja. Oke, sekian untuk Kak Kurnia. Yang lain bisa dicoba. Ada yang lain, ada yang lain coba. Kalau yang masih struggle bisa angkat tangan dulu, biar saya tahu ada berapa yang sedang mengerjakan. Yang masih berusaha bisa raise hand dulu. At least I know that you are doing it. Kalau enggak, berarti uh, udah cukup ya. Baik, belum ada yang raising hand. Oke, ada yang kedua. Dari Kak Shinji. Excellent. Oke,
Oke, bagus Kak Shinji. Kak Shinji, tinggal ini Kak. Bagian yang saya mau naik smoother itu kan dia itu kan kosak smoother itu tuh maknanya smoother itu tuh maknanya kan lebih halus ya, dan itu adalah kata sifat. Kalau dia kata sifat, harusnya powdernya itu tuh powder bukan into tapi to be aja. To mix the powder to be smoother itu. Smoother. Jadi kayak gitu ya. Mix the powder to be smoother. Jadi smoothernya itu tuh sebagai kata sifatnya. Oke. Oke. Dan kalimat terakhir itu dibikin jadi kalimat pasif. Finally, it is kayak itu. Pack gunakan verb 3. It is packed into bags. Udah. Itu aja Kak. Well, dan tinggal bagian itu doang. Ada lagi yang pengen dicek? Ada yang sedang mengerjakan? Oke, kalau saya nggak ada, baik, it seems no one else. Mungkin itu dulu untuk malam ini. Thank you semuanya untuk partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya masih bisa via ini ya, via chat. Kemudian yang kedua untuk recordingnya akan segera diupload. Dan oh ya, recording meeting pertama udah diupload sih. Meeting yang kedua silakan bisa dicek ulang. Mungkin sekitar 1 hari ke depan. Dan apa namanya, teman-teman bagi yang ingin melakukan eksplorasi, coba latihan IELTS eh, menggunakan LSM, masih bisa sampai 1 minggu ke depan. Tinggal bagi teman-teman yang mau coba latihan listening ataupun reading, dipersilakan kayak gitu. Kemudian mungkin sertifikatnya udah bisa di-download sekitar 1 minggu ke depan. Oke, stay tune. Itu dulu untuk malam ini. Thank you so much for attending this meeting. Good luck untuk teman-teman yang masih struggling sama IELTS. Bagi teman-teman yang sedang persiapan dan ingin bergabung dengan kelas yang lebih intensif dengan individual feedback kayak gitu atau personal feedback, bisa gabung di Mekas kayak gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian, let's close our class by praying together according to our faiths respectively. Okay, bye. Have a good night, everyone.